Rumah kecil di padang rumput. Bagian 5 rumah di padang rumput. Keesokan paginya Laura dan Mary bangun lebih dahulu dari terbitnya matahari. Mereka sarapan bubur tepung jagung dengan kaldu ayam padang rumput dan bergegas membantu Ma mencuci piring. Pa sedang memuat segala macam benda kembali ke dalam gerobak serta memasang Pet dan Patty. Waktu matahari terbit, mereka telah bergerak melintasi padang rumput itu. Tak ada jalan yang harus diikuti, Pet dan Patty menerjang rumput-rumput tinggi, dan jejak yang ada di belakang kereta hanyalah jejak mereka. Sebelum tengah hari Pa berseru, "Hoa!" Dan gerobak pun berhenti. "Disinilah, Caroline," kata Pa, "di sini kita akan membangun rumah kita." Laura dan Mary merangkak lewat kotak makanan dan terjun ke tanah. Di sekeliling mereka tak ada apa-apa kecuali padang rumput yang terbentang hingga ke kaki langit. Di sebelah utara, cukup dekat dengan mereka dan agak ke bawah, terdapat sebatang sungai. Puncak pepohonan muncul di atas bibir tebing. Dan di seberang sana, pada bibir tebing lainnya, tanah merah dengan rumput di atasnya. Jauh ke timur, terdapat garis-garis tumbuh-tumbuhan yang menghijau, dan kata Pa itulah sungai besar tempat sungai di utara tadi bermuara. "Itulah sungai Verdigris," kata Pa menunjukkan tempatnya pada Ma. Pa dan Ma segera sibuk mengangkuti semua barang dari dalam gerobak. Ditumpuk di tanah. Juga kanvas atap gerobak dicopot, ditutupkan pada tumpukan barang tadi. Bahkan kotak yang membentuk sisi gerobak juga dilepaskan, sementara Mary, Laura dan Jack menonton saja. Sudah sekian lama gerobak itu menjadi rumah mereka. Kini semuanya dicopot, yang ada hanya roda-rodanya serta kayu-kayu yang menghubungkan roda tersebut dan kayu tempat pasangan Pet dan Patty. Kedua ekor kuda itu masih dipasang di tempatnya. Pa mengambil sebuah ember dan kapaknya, dan mengendarai kerangka gerobak itu ke padang rumput, hingga hilang dari pandangan. "Kemana Pa pergi?" tanya Laura. "Mencari batang-batang kayu dari sungai," kata Ma. Sungguh janggal dan menakutkan rasanya di tengah padang rumput jauh dari gerobak beratap kain itu. Tanah dan langit jadi semakin luas, dan Laura merasa dirinya jadi semakin kecil. Ingin sekali ia bersembunyi di antara rerumputan tinggi itu, seperti ayam-ayam padang. Tapi itu tak bisa dilakukannya. Ia harus membantu Ma sementara Mary duduk di rumput menjaga si bayi kari. Mula-mula Laura dan Ma mengatur tempat tidur, di bawah tenda yang terbuat dari atap gerobak. Ma mengatur tempat peti-peti dan berbagai bungkusan, sementara Laura mencabuti rumput di depan tenda. Ini tempat untuk api, tetapi mereka belum dapat membuat api sebelum Pa membawakan kayunya. Sebentar saja pekerjaan sudah habis. Laura ingin menyelidiki sekitar tempat itu. Dia tak ingin pergi terlalu jauh dari tenda, tetapi diketemukannya semacam terowongan aneh di rumput. Dilihat sekilas terowongan itu tak akan tampak, tertutup oleh rumput. Tetapi bila didekati, terlihatlah bagian tanah yang tak berumput dan rumput di kanan kirinya melengkung membentuk terowongan. Seperti jalan setapak, entah menuju kemana. Perlahan Laura mengikuti terowongan itu. Makin lama makin perlahan, sampai ia berhenti. Ada sesuatu yang aneh terasa. Laura berpaling, dan cepat-cepat kembali ke dekat tenda. Sekali-sekali ia melihat ke belakang. Tak ada apa-apa, tetapi ia bergegas terus. Waktu Pa datang mengangkut segerobak penuh balok-balok kayu, Laura menceritakan terowongan yang diketemukannya tadi. Kata Pa ia telah melihatnya kemarin. "Mungkin bekas jalan setapak yang telah lama tak digunakan," kata Pa. Malamnya, waktu mereka duduk dekat api unggun, sekali lagi Laura bertanya kapan ia dapat melihat seorang papus. Pa tidak tahu. Menurut dia kita tak bisa melihat seorang Indian kalau Indian itu tak ingin kita lihat. Pa pernah melihat Indian di negara bagian New York, waktu ia masih kecil. Laura belum pernah sama sekali. Laura hanya tahu bahwa orang-orang Indian adalah orang-orang liar berkulit merah dengan kapak yang mereka beri nama Tomahawk. Pa tahu banyak tentang hewan liar, jadi pastilah ia juga tahu banyak tentang orang liar.
Pikir Laura Pa akan menunjukkan padanya seorang bayi Indian seperti biasanya Pa menunjukkan bayi kijang, bayi beruang dan bayi serigala. Berhari-hari kerja Pa hanya mengumpulkan balok-balok kayu. Dia membaginya dalam 2 tumpuk, setumpuk untuk membuat rumah dan setumpuk lagi untuk membuat kandang. Karena seringnya dilalui, telah terbentuk sebuah jalan dari sungai ke tempat itu. Dan di malam hari, Pet dan Patty memakan rumput di sekitar tali ikatan mereka sehingga rumput tadi jadi pendek-pendek. Pa mulai mengerjakan rumahnya lebih dahulu. Ia mengukur dengan langkah-langkah kaki, membuat bentuk 4 persegi di tanah. Dengan sekop ia menggali 2 jalur dangkal di sepanjang 2 sisi yang berhadapan dari 4 persegi tadi. Ke dalam masing-masing jalur ini ditanamnya sebatang balok membujur. Balok-balok ini besar dan kuat. Keduanya akan menjadi dasar dari rumah yang akan dibangun nanti, dan keduanya dinamakan ambang. Pa kemudian memilih 2 batang balok yang kuat dan besar lagi. Ini diletakkan di ujung-ujung kedua ambang, hingga kini bentuk segi 4 tergambar dengan balok-balok itu. Dengan kapaknya Pa menakik ujung-ujung balok ini, hampir dekat ujungnya. Sambil menakik, Pa sekali-sekali mengukur besar kayu ambang. Takikannya harus cukup besar dan dalam hingga tepat melingkari separuh penampang kayu ambang. Setelah takikan selesai, balok-balok itu digulingkan hingga menggigit ambang. Selesai sudah dasar dari rumah yang akan dibangun. Separuh penampang kayu ambang itu terpendam di tanah, hingga balok yang ditumpangkan di atasnya tepat sekali rata dengan tanah. Di sudut, takikan tadi membuat tinggi kedua balok yang bersilangan itu menjadi pas 1 balok. Ujung-ujungnya mencuat lebih panjang sedikit dari takikannya. Hari berikutnya Pa mulai membuat dinding. Dari tiap sisi ia menggulingkan sebatang balok. Ujung balok-balok ini ditakik hingga pas menggigit ujung-ujung balok di sisi yang satunya. Kemudian dari sisi yang satu itu ia juga menggulingkan masing-masing sebatang balok. Ujungnya juga ditakik untuk pas dengan ujung yang terdahulu. Kini dinding rumah telah setinggi 2 balok. Balok-balok itu pas mencekam di sudut. Tetapi jelas tak ada balok yang sempurna lurusnya, dan bagian pangkal setiap balok lebih besar dari bagian ujungnya. Ini membuat dinding yang sedang dibangun mempunyai celah-celah cukup besar. Tapi ini tidak menjadi soal, kelak Pa akan menambal celah-celah ini. Pa membuat dinding rumah menjadi 3 batang balok tingginya. Kemudian Ma ikut bekerja. Pa mengangkat sebuah ujung balok ke balok teratas di dinding. Ma memegangnya di tempat itu, sementara Pa mengangkat ujung lainnya. Pa berdiri di atas dinding, membuat takikan di ujung balok. Setelah takikan selesai, Ma membantunya menggulingkan balok ke dalam takikannya serta memeganginya agar Pa dapat merapatkannya di sudut. Balok-balok dinding itu semakin tinggi. Sampai begitu tinggi hingga Laura tak dapat lagi menaikinya. Dia juga bosan tiap hari menonton Pa dan Ma membuat dinding. Karena itu ditinggalkannya tempat rumah yang akan dibangun itu, dan ia pergi berjalan-jalan memasuki rumput-rumput tinggi. Tiba-tiba ia mendengar Pa berteriak, "Lepaskan! Cepat lari!" Sebatang balok meluncur jatuh. Pa berusaha keras mencegah agar balok itu tidak menimpa Ma. Tetapi ia tak berhasil. Balok tersebut jatuh, dan Laura melihat Ma meringkuk di tanah. Cepat Laura lari mendapatkan Ma, secepat Pa sampai di samping Ma. Pa berlutut dan memanggil Ma dengan suara gemetar. "Ma!" Terbata-bata berkata, "Aku tidak apa-apa." Balok itu menimpa mata kakinya. Pa mengangkat ujung bal ke hingga Ma dapat menarik kakinya. Pa meraba-raba kaki itu untuk melihat apakah ada tulang yang patah. "Gerakkan lenganmu," kata Pa, "apakah punggungmu sakit? Kau dapat berpaling." Ma menggerakkan lengannya dan memutar kepalanya. "Terima kasih, Tuhan," kata Pa. Ia membantu Ma bangkit. Ma berkata lagi, "Aku tidak apa-apa, Charles." "Tak apa-apa, hanya kakiku." Cepat-cepat Pa mencopot sepatu Ma. Dipijit-pijitnya kaki itu, digerakkannya ke sana kemari, diperiksanya setiap jarinya. "Sakitkah?" tanya Pa. Wajah Ma pucat, dan ia menggigit bibir. "Tidak begitu sakit," katanya. "Tak ada tulang yang patah," kata Pa. "Mungkin terkilir."
Ma berkata dengan nada riang, kalau terkilir pasti cepat sembuh. Jangan begitu gugup, Charles. Ini semua salahku, kata Pa. Mestinya aku memakai penyangga. Pa membantu Ma berjalan ke tenda. Dinyalakannya Ma api dan dijerangnya air. Ketika air suam-suam kuku, Ma memasukkan kaki Nyanke dalam air. Sungguh ajaib bahwa tulang kaki Ma tidak pecah. Untunglah kaki Ma jatuh ke dalam sebuah lubang di tanah sehingga ia selamat. Pa terus-menerus menuangkan air panas ke dalam ember tempat Ma mencelupkan kakinya. Karena panasnya kaki Ma jadi memerah. Dan mata kaki yang bengkak itu kini jadi ungu. Ma mengeluarkan kakinya, dan membebatnya erat-erat dengan cabikan kain. Sudahlah, katanya, biar ku urus sendiri. Ma tidak bisa memakai sepatu. Tetapi ia menambahkan kain bebatannya, dan bisa jalan terpincang-pincang. Dia dapat menyiapkan makan malam seperti biasanya, hanya lebih lambat sedikit. Tetapi Pa memutuskan Ma tidak boleh lagi membantunya sebelum sembuh betul. Pa membuat penyangga. Penyangga ini terbuat dari papan-papan yang panjang. Ujungnya yang satu diletakkannya di tanah. Ujung lainnya di dinding balok. Dengan penyangga ini ia tak usah lagi mengangkat balok-balok yang diperlukan. Ia dan Ma cukup menggelindingkannya ke atas. Tetapi ternyata kaki Ma belum juga sembuh. Waktu bebatannya dibuka di sore hari untuk dicelupkan lagi di air hangat terlihat bengkaknya berwarna ungu, hitam dan kuning. Jadi pembangunan rumah terpaksa harus dihentikan. Suatu sore Pa pulang dengan wajah riang gembira, bersiul-siul dari arah sungai. Mestinya belum saatnya Pa pulang dari berburu. Begitu ia melihat mereka, Pa berteriak kabar baik. Ternyata mereka mempunyai seorang tetangga, hanya 2 mil jauhnya, di seberang anak sungai. Pa telah bertemu dengannya di hutan, dan keduanya sepakat untuk saling membantu agar tugas-tugas mereka jadi lebih ringan. Dia tidak berkeluarga, kata Pa, dan katanya ia dapat hidup tanpa rumah tangga lebih baik daripada kau dan anak-anak. Karenanya ia bermaksud membantu kita dulu dalam membangun rumah ini. Nanti, bila balok-balok rumahnya telah terkumpul, giliranku membantu dia. Dengan cara ini, mereka tak usah menunggu sampai Mas sembuh benar. Bahkan Ma tak usah lagi membantu membuat rumah. Bagaimana pendapatmu, Caroline? Tanya Pa dengan gembira. Sungguh suatu kabar baik, Charles, sabut Ma, aku senang sekali. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Tuan Edwards datang, orangnya kurus, tinggi dan kecoklat-coklatan. Ia membungkuk pada Ma dan memanggilnya, Nyonya, dengan amat sopan. Tetapi kepada Laura dikatakannya bahwa dia hanyalah seekor kucing liar dari Tennessee. Ia memakai sepatu bot tinggi, baju tebal compang camping, dan topi dari binatang berbulu. Ia dapat meludahkan air tembakau lebih jauh dari siapa saja dalam ingatan Laura. Dan ludah air tembakau itu selalu tepat mengenai sasaran yang ditujunya. Laura mencoba berkali-kali, tapi tak pernah ia dapat meludahkan air tembakau sejauh dan sebaik Tuan Edwards. Ia juga seorang pekerja yang cekatan. Dalam sehari sajalah dan Pa telah berhasil meninggikan dinding hingga ke ketinggian yang dikehendaki Pa. Sambil bekerja mereka berdua menyanyi dan bergurau, sementara kapak mereka membuat potongan kayu berterbangan ke sana kemari. Di puncak dinding, mereka membuat kerangka atap yang terbuat dari batang-batang kayu kecil dan lurus. Di dinding selatan mereka membuat sebuah lubang persegi panjang yang tinggi. Ini untuk pintu. Di dinding yang menghadap ke timur dan barat dibuat juga lubang-lubang kecil. Inilah jendelanya nanti. Laura ingin segera tahu bagaimana rupa rumah itu dari dalam. Begitu lubang untuk pintu sudah dibuat, Laura berlari masuk. Di dalam, segalanya bergaris-garis. Garis-garis cahaya matahari masuk lewat celah-celah di dinding. Garis-garis bayangan datang dari kerangka atap di atas. Garis-garis cahaya dan bayangan menimpa tubuh Laura, membuat tangan, lengan dan kakinya bergaris-garis. Dan lewat celah-celah di dinding ia juga dapat melihat padang rumput yang bergaris-garis. Bau padang rumput yang segar bercampur dengan bau sedap pepohonan yang baru saja ditebang.
Waktu Pa membuat lubang 4 segi kecil di dinding barat, sekeping cahaya matahari jatuh ke tanah. Setelah selesai, di tanah terdapat sebidang cahaya berbentuk 4 persegi. Sekeliling lubang pintu dan lubang jendela, pada bagian balok yang terpotong, Pa dan Tuan Edwards memasukkan lempengan papan. Selesai sudah rumah itu, tinggal atapnya, dindingnya kokoh, dan bagian dalamnya jauh lebih besar dari bagian dalam tenda. Sungguh rumah yang bagus, Tuan Edwards berkata sudah waktunya dia pulang. Tetapi Pa dan Ma menahannya. Mereka mengajaknya makan malam. Ma telah membuat masakan istimewa karena kedatangan tamu itu. Ada sayur daging kelinci jantan dengan gumpalan tepung dan kaldu kental. Ada roti jagung yang tebal, hangat, dimasak dalam lemak babi. Untuk makan roti jagung ini dipakai gula cair. Tetapi untuk kopi tidak. Digunakan gula cair seperti biasa. Ma mengeluarkan sekantung penuh gula merah. Kata Tuan Edwards makan malam itu sungguh sang lezat. Kemudian Pa mengeluarkan biolanya. Tuan Edwards menyonjorkan tubuhnya di tanah untuk mendengarkan. Tetapi mula-mula Pa memainkan lagu yang sangat digemari Laura dan Mary. Ia pun menyanyikan lagu itu. Laura sangat menyukainya karena suara Pa makin lama makin besar dan dalani. Lebih besar daripada suara kodok kungkang yang paling tua. Oh, akulah raja kaum Zigana. Datang dan pergi kapan ku suka. Tidurku pun di mana saja. Hidupku selalu gembira ria. Dan suaranya makin lama makin menurun, makin besar dan dalam. Oh, akulah raja kaum Ziga. Nah, Gipsi adalah bangsa pengembara di Eropa. Mereka semua tertawa. Laura tertawa terpingkal-pingkal. Lagi, Pa, serunya keras-keras. Tetapi kemudian ia ingat bahwa anak-anak tak boleh berteriak-teriak, maka ia pun terdiam. Pa terus memainkan biolanya, dan semua benda terasa akan menari. Tuan Edwards mula-mula mengangkat tubuhnya, bertopang pada satu siku. Kemudian ia tak tahan. Melompat berdiri dan menari-nari, ia melompat-lompat kaku dan lucu di bawah sinar bulan diiringi suara riang biola Pa yang kakinya juga mengetuk-ketuk tanah mengikuti irama. Laura dan Mary juga bertepuk tangan, dan kaki mereka mengetuk-ngetuk tanah. Kau sungguh setan biola yang paling keranjingan yang pernah kukenal. Teriak Tuan Edwards memuji, tapi ia tak berhenti menari, dan Pa juga terus saja bermain. Pa memainkan lagu-lagu, Rase Uang, Petualang Arkansas, Tukang Cuci Irlandia, dan Seruling Iblis. Si bayi Kari terbangun karena mendengar suara begitu berisik. Ia duduk di pangkuan Ma, memperhatikan Tuan Edwards dengan matanya yang bulat besar, ikut bertepuk tangan dan tertawa-tawa. Bahkan api unggun juga menari. Begitu juga bayang-bayang di sekeliling mereka. Hanya rumah mereka saja yang diam membisu dalam kegelapan, sampai bulan besar muncul menerangi dinding-dindingnya yang kelabu serta serpihan-serpihan kayu di sekitarnya. Tuan Edwards berkata hari sudah larut, dan ia harus pulang. Jauh juga perjalanannya nanti, menyeberangi hutan, menyeberangi sungai. Diambilnya senapannya, dan ia mengucapkan selamat malam kepada Laura, Mary dan Ma. Katanya seorang perjaka tua seperti dia kadang-kadang sungguh kesepian hingga ia amat menyukai malam yang menggembirakan ini. Mainkan biolamu, Ingalls, katanya kepada Pa. Mainkan, untuk menemaniku di perjalanan. Begitulah, selama Tuan Edwards masih tampak, dan bahkan setelah ia lenyap di kejauhan, Pa memainkan biolanya sambil menyanyi keras-keras. Laura dan Tuan Edwards juga bernyanyi keras-keras. Pa dan Tuker si tua jempolan. Cuci muka di penggorengan nyisir rambut dengan jari-jari roda pedati. Dan mati karena mata kakinya sakit gigi. Minggir, minggir, Pa dan Tuker datang. Dia terlambat tuk makan malam. Makanan habis semua bersih. Tinggal labu sekeping tipis. Pa dan Tuker pergi ke kota. Naik keledai menuntun anjing. Suara Pa yang besar, dan suara Laura yang kecil mengalun jauh ke tengah padang rumput, disambut sayup-sayup oleh suara Tuan Edwards dari arah sungai, yang teriakan terakhirnya masih cukup jelas. Minggir, minggir, Pa dan Tuker datang. Dia terlambat, tuk makan malam. Waktu Pa menghentikan biolanya,
mereka tak dapat lagi mendengar suara Tuan Edwards. Hanya tinggal suara bangin yang menderu-deru di rerumputan. Bulan purnama yang besar dan kuning berlayar di langit tinggi. Cahayanya begitu terang hingga tak ada satu bintang pun terlihat. Dan padang rumput jadi tampak begitu lembut. Kemudian dari arah hutan di pinggir sungai terdengar suara burung bulbul menyanyi. Semuanya sunyi, mendengarkan nyanyian bulbul itu. Ia menyanyi terus, tak henti-hentinya. Angin dingin bertiup halu di atas rumput membawa nyanyiannya, begitu jelas di atas desau rumput. Langit bagaikan mangkuk raksasa yang penuh cahaya dan tengkurap menutupi bumi yang datar dan hitam. Nyanyian burung bulbul berhenti. Keluarga Laura tak ada yang bergerak atau bersuara. Laura dan Mary diam, Pa dan Ma mematung. Angin membuat rumput berkeluh kesah. Pa mengangkat biolanya ke bahu dan dengan lembut menyentuhkan penggeseknya pada dawai biola. Terdengar nada-nada jernih bagaikan menetesnya air di kesunyian. Dan berhenti. Kemudian Pa mulai memainkan lagu yang tadi dinyanyikan burung bulbul. Burung bulbul jauh di sana itu menyahut. Dia mulai bernyanyi lagi. Ia bernyanyi dengan iringan biola Pa. Saat biola Pa berhenti berbunyi, burung itu terus juga bernyanyi. Bila burung itu berhenti, biola Pa mengajaknya bernyanyi lagi. Si burung dan biola itu saling bersahutan di malam yang dingin dan penuh cahaya bulan.